Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.13, menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Penggolongan setiap paragraf dalam kritik atau struktur kritik terdiri atas 1. Pengenalan karya. Contohnya, penggemar seni pertunjukan teater di Surabaya mendapat suguhan mengesankan ketika komunitas teater perempuan Yogyakarta mengemas sebuah pementasan teater bertajuk Perempuan-Perempuan Nagarij di Gedung Cak Durasim, Taman Budaya, Jawa Timur. Struktur yang kedua, sinopsis. Berisi penceritaan kembali isi atau keadaan karya sastra. Misalnya pertunjukan teater. Hal yang diceritakan adalah proses berlangsungnya pertunjukan, antusiasme penonton, tata panggung, serta peran-peran yang dimainkan para tokoh. Struktur ketiga, penilaian. Berisi komentar-komentar atas karya yang disertai dengan teori tertentu sebagai dasar pembahasannya. Simaklah contoh berikut ini. Perempuan-Perempuan Nagarij sebagai sebuah pertunjukan teater sesungguhnya tidak sekadar tontonan yang menghibur. Meski sesekali penonton tertawa-tawa geli ketika menikmati permainan Rosi yang genit di atas panggung. Pertunjukan teater yang dikemas secara profesional itu mencapai puncaknya ketika Awu, sang penguasa, harus tewas di ujung belati yang dihujamkan oleh Awa. Awa pun lantas menjadi perempuan penguasa nagari. Struktur keempat, penegasan ulang. Berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Simaklah contoh berikut ini. Pertunjukan teater yang sudah dipertontonkan oleh komunitas teater perempuan Yogyakarta itu bisa menjadi sebuah pelajaran amat berharga bagi pekerja seni di Kota Arek, terlebih pada persoalan kinerja profesionalisme hingga melahirkan sebuah pertunjukan yang tak saja dipenuhi penonton, tetapi juga menghadirkan tontonan apresiatif. Sama halnya seperti kritik, esai juga memiliki struktur, terdiri atas 1. Tesis atau pernyataan umum, berisi pengenalan isu, permasalahan, atau pandangan umum penulis. Simaklah contoh berikut ini. Omong-omong soal dugaan plagiarisme Seno Gumira Adjidharma dalam cerpennya yang menjadi juara pertama cerpen Kompas Pilihan 2010, Dodolit Dodolit Dodolibret. Ternyata kisah yang mirip ia muat juga dalam mahakaryanya Naga Bumi. Struktur yang kedua, rangkaian argumen. Menyajikan sejumlah fakta-fakta yang kemudian diikuti pendapat penulis. Struktur ketiga, penegasan kembali, berisi simpulan atau rangkuman. Simaklah contoh berikut ini. Bagaimanapun, SGA menulis Dodolit Dodolit Dodolibret dengan gayanya sendiri. Garis besar cerita sama, tetapi ia telah mengontekskannya secara tepat dan mengena dengan kekinian. Ragam bahasa yang digunakan dalam kritik dan esai tidak memiliki perbedaan yang berarti. Keduanya sama-sama menggunakan ragam ilmiah populer karena memang keduanya merupakan genre teks yang sering dijumpai dalam media massa. Adapun kaidah kebahasaan kritik dan esai adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan sebab akibat
atau kausalitas. Contohnya, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. 2. Menggunakan kata-kata yang menyatakan penilaian. Contohnya, serius, menghibur, dan langka. 3. Menggunakan kata kerja mental. Contohnya, mengagumi, kekecewaan, kehilangan, menangisi, dan membayangkan. Kaidah kebahasaan keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya, menurut, berdasarkan, dan merujuk. 5. Menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. 6. Menggunakan pernyataan yang bersifat mendefinisikan. Contohnya, merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur dan kebahasaan kritik dan esai. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.